Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini dari MAN 3 Palembang kelas 10 IPA 8. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai mata pembelajaran PPKN, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Nah, adapun yang akan kita bahas kali ini adalah aspek Trigatra, aspek Pancagatra, dan hubungan antar gatra. Sebelum itu, apa maksud dari aspek Trigatra dan aspek Pancagatra? Aspek Trigatra ini merupakan aspek alamiah dari suatu negara. Jadi, aspek Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Sedangkan aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aspek Trigatra. Sesuai dengan namanya yaitu Tri yang artinya tiga. Jadi, aspek Trigatra ini terbagi menjadi tiga, yaitu letak geografis, keadaan penduduk, dan kekayaan alam. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu letak geografis. Letak geografis negara Indonesia. Di sini bisa kita lihat peta negara Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bentang timur sampai dengan 140 derajat bentang timur. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara archipelago atau negara yang memiliki ribuan pulau. Dan yang terakhir yaitu Indonesia ini terletak pada posisi silang. Artinya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, keadaan penduduk. Keadaan penduduk Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran atau fertilitas, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang kedua adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelaminnya. Dan yang ketiga yaitu persebaran penduduk. Aspek Trigatra yang terakhir ialah kekayaan alam. Kekayaan alam yang ada di Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan demi menaikkan taraf ekonomi bangsa. Pengelolaan kekayaan alam ini perlu memperhatikan beberapa asas. Yang pertama yaitu asas maksimal, yang kedua yaitu asas lestari, dan yang ketiga yaitu asas berdaya saing. Sekarang kita maksud ke aspek Pancagatra. Sesuai dengan namanya yaitu Panca yang artinya 5. Jadi aspek Pancagatra ini terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Atau bisa kita singkat dengan Ipolek Sosbud Hankam. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia sendiri memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Selanjutnya yaitu politik. Politik ini dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan suatu negara. Lanjut aspek Pancagatra yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi ini adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism atau kebebasan ekonomi yang tak terkendali. Ekonomi kerakyatan haruslah bersifat etatisme, yaitu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi, dan tidak dibenarkan adanya monopoli.
Selanjutnya, aspek Pancagatra yang keempat yaitu sosial budaya atau sosbud. Sosial budaya merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang datang, baik dari negara sendiri ataupun dari luar negeri. Nah, untuk itu perlulah adanya tindakan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya, khususnya di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang pertama, menyosialisasikan pengembangan budaya lokal, meningkatkan kecintaan terhadap budaya Nusantara, dan yang terakhir, menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Aspek Pancagatra yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan atau HANKAM diartikan sebagai dinamika kehidupan masyarakat dalam melindungi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan dasar dan ideologi negara dari segala sesuatu yang membahayakan kestabilannya. Nah, itulah yang dimaksud dari aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Tentunya, aspek Trigatra dan aspek Pancagatra ini memiliki hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan dengan korelasi dan interpendensi, yang berarti ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dalam mendayagunakan gatra alamiah. Ketahanan nasional yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan padu. Kelemahan salah satu gatra dapat melemahkan gatra yang lainnya. Dan yang terakhir, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan jumlah ketahanan segenap gatranya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.